Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman dimanapun Anda berada? Salam kenal, saya dengan Taufik Hidayat. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu semua konsep sehat dengan terapi air putih. Bapak Ibu, tentunya semua orang pasti ingin sehat. Dan untuk sehat, cara pertama untuk sehat, kita harus memulai dengan apa yang paling banyak porsinya ada dalam tubuh kita, yaitu air. Oke? Bapak Ibu, air putih itu serupa tapi tak sama. Mayoritas orang Indonesia banyak yang kurang tepat dalam mengkonsumsi air putih. Mungkin karena belum paham juga ya. Mungkin kesempatan kali ini, moga-moga kita akan mempelajari bersama ternyata tidak semua air putih itu sama. Bapak Ibu, mengenai air putih. Kalau misalnya kita tanya kepada Bapak Ibu semua nih, kira-kira air putih apa yang paling bagus? Bagi umat muslim, air putih yang terbaik adalah air Zam-Zam. Betul ya? Nah, banyak ceritanya nih, orang-orang yang tadinya lagi kurang sehat, kemudian minum air Zam-Zam, banyak testimoninya ternyata dengan izin Allah terbantu kesembuhannya. Betul ya? Ada yang punya masalah kesehatan apa, kena ginjal lah, kena jantung lah, kolesterol lah. Konsumsi air Zam-Zam ya dengan izin Allah luar biasa. Oke, sayangnya kita tidak mudah untuk mengkonsumsi air Zam-Zam. Kalaupun kita mau mengkonsumsi air Zam-Zam, harus umroh dulu, harus naik haji dulu, dan tentunya tidak mudah ya. Kalaupun di sana kita bisa konsumsi air Zam-Zam. Tapi pas kita pulang kembali ke Indonesia, paling cuma dibawain 5 liter. Bagi-bagi sama keluarga, bagi-bagi sama tetangga, bagi-bagi sama teman, akhirnya habis. Nggak bisa rutin kita konsumsinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, banyak orang ilmuwan-ilmuwan di dunia mempelajari tentang air, termasuk ilmuwan-ilmuwan di Jepang. Alhamdulillah Bapak Ibu, tahun 60-an para ilmuwan di Jepang sudah menemukan sebuah teknologi, sebuah mesin ionisasi air dengan teknologi elektrolisis. Di dalamnya bisa memproduksi air di tempat kita yang masuk ke dalam mesin ini, keluarnya memiliki kualitas seperti air Zam-Zam. Tentunya tidak sama seperti air Zam-Zam Bapak Ibu, betul ya? Tapi punya kemiripan seperti air Zam-Zam. Nah, izinkan kami di kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan men-sharingkan perbedaan-perbedaannya. Seperti apa sih perbedaan antara air Zam-Zam dengan air putih lainnya. Peneliti di Jepang tadi itu, mereka memproduksi sebuah mesin yang mana air di tempat kita dimasukkan ke dalam mesin ini, keluarnya jadi seperti air Zam-Zam yang disebut dengan mesin elektrolisis, airnya disebut dengan electrolysis reduced water. Ya, air ERW ini Bapak Ibu punya banyak sekali kemiripan dengan air Zam-Zam. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk kita mendemokan apa sih bedanya antara air ERW atau air Zam-Zam tadi dengan air-air yang ada pada umumnya. Oke, nah yang pertama Bapak Ibu, air Zam-Zam itu sifatnya alkali. Ya, di sini di depan Bapak Ibu kita ada beberapa contoh air-air dalam kemasan dan kita akan demokan kepada Bapak Ibu semua perbedaannya. Nah, kalau kita bicara tentang alkali, ada yang namanya asam dan basa. Alkali Bapak Ibu, dan lawannya adalah acidic ya. Netralnya itu angka 7, warnanya hijau. Nanti ada pH chartnya ya, kita bisa lihat bersama. pH 7 itu warnanya hijau. Semakin kuning ke arah merah artinya semakin asam atau acidic, semakin biru ke arah ungu artinya semakin basa atau alkaline. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh air soda ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya. Mau mereknya apa aja, rasanya apa aja, warnanya apa aja, sama aja pH-nya Bapak Ibu ya. Semakin di bawah 7, semakin kuning ke arah merah artinya semakin asam ya. Jadi kalau semakin biru ke arah ungu artinya semakin basa. Yang kedua ada air ion Bapak Ibu. Nah, air ion ini kita juga akan tes. Kita tidak bermaksud buat menjelekan sama sekali, enggak. Kita cuma pengen tahu aja perbedaannya dari sisi pH-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga kita punya contoh air isotonik Bapak Ibu. Mereknya juga banyak dan kira-kira mereka pH-nya juga sama lah. Oke, kemudian yang keempat kita akan tes pH-nya air larutan penyegar Bapak Ibu ya. Ada merek A, merek B, beda-beda ya, tapi sama aja kok pH-nya. Kita akan lihat pH-nya apakah asam atau basa. Yang berikutnya kita ada air minum destilasi Bapak Ibu. Nanti kategorinya sama dengan air reverse osmosis atau air demineralisasi, kurang lebih sama ya. Kita akan lihat nih dari sisi pH kira-kira asam atau basa ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah air oksigen.
Nah, air oksigen ini kita masih baru semuanya ya. Mereknya juga boleh apa aja. Nah, sekarang kita akan taruh di gelas-gelas ini. Nanti kita akan uji coba juga secara pH-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita punya air mineral, sama mereknya boleh apa saja. Kita akan tuangkan ke dalam gelas ini dan kita akan lihat seperti apa perbedaannya dengan air ERW ya. Bapak Ibu, yang terakhir kita akan coba air ERW ya, yang punya kemiripan seperti air zam-zam. Saya akan tuangkan juga ke gelas ini dan nanti kita akan tes sama-sama. Ya, oke, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal bahwa tidak semua air putih itu sama Bapak Ibu. Serupa, sama-sama bening, tapi kalau kita uji coba, dia akan terlihat perbedaannya. Untuk uji coba kali ini, kita akan cobanya dengan menggunakan pH tester Bapak Ibu. Ini barang umum, Bapak Ibu bisa cari di toko kimia ada, di toko akuarium juga biasanya ada, atau orang-orang yang bikin kolam renang juga biasanya pada punya ya. Nah, ini nanti tinggal diteteskan dan dia akan berubah warna. Saya ulangi, kalau warnanya kuning ke arah merah artinya sifatnya asam atau acidic. Kalau warnanya biru ke arah ungu artinya dia sifatnya basa atau alkaline, seperti air zam-zam ya. Nah, kita akan teteskan Bapak Ibu. Ini air soda. Nah, kita akan lihat cukup mungkin 3 tetes saja. Yang kedua ada air ion. Yang ketiga ada air isotonik. Yang berikutnya ada air larutan. Ada air demineral. Ada air oksigen super. Ada air mineral biasa. Nah, kita akan aduk biar kelihatan warnanya. Oke, Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat ada yang warnanya hampir oranye Bapak Ibu ya. Ini dihitungnya sebagai pH-nya asam kuat. Air soda, air ion, air isotonik kita kategorikan dengan asam kuat karena warnanya udah orange menuju ke merah. Air larutan penyegar, air demineralisasi, dan air oksigen warnanya kuning. Air mineral warnanya hijau mau ke biru, pH 7 Bapak Ibu, ini netral. Dan kita lihat apa warnanya air ERW. Nah, kalau kita lihat dia warnanya apa Ibu Bapak? Warnanya ungu. Terlihat jelas perbedaannya. Dari sini membuktikan bahwa tidak semua air putih itu sama. Ya, semakin kuning ke arah merah artinya semakin asam, semakin biru ke arah ungu artinya semakin basah. Sekarang Bapak Ibu, kita pengen tahu nih, emangnya gimana ngaruhnya kalau saya minum air zam-zam atau saya minum air ERW ini? Oke, nah anggaplah air ini adalah tubuh kita Bapak Ibu. Kita sudah terbiasa mengkonsumsi air yang sifatnya asam. Oke, nah kemudian kalau kita minum air yang sifatnya alkali, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Kita lihat, yang tadinya pH kita mungkin segini ya warnanya ya. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, tadinya warnanya netral. Kemudian ketika kita kasih air ERW, pH-nya akan naik Ibu Bapak ya. Kita lihat lagi yang lain nih, awalnya asam nih, kita minumnya acidic nih. Kemudian kita kasih dengan air ERW, dia akan jadi basa atau alkaline ya. Kemudian lanjut lagi nih, awalnya asam, kita kasih lagi air ERW atau air zam-zam tadi, warnanya juga jadi alkaline ya. Nah ini juga sama Bapak Ibu, awalnya asam, kita minum air ERW, dia jadinya basa atau alkaline. Oke, nah tapi Bapak Ibu tolong konsentrasi di 3 tipe air yang terakhir ini Ibu Bapak ya. Yang pertama air isotonik, yang kedua air ion, kemudian yang berikutnya adalah air soda. Kita lihat awalnya asam, kemudian kita kasih air ERW, ternyata dia tidak berubah Ibu Bapak. Yang kedua juga sama, dikasih air ERW tidak berubah juga. Yang berikutnya tidak berubah juga. Nah, sudah kita coba Ibu Bapak, kalau misalnya Bapak Ibu minum air soda, air ion, air isotonik 1 gelas baru bisa netral dengan air ERW minimal 32 gelas. Jadi nggak kekejar Bapak Ibu. Sementara banyak orang bilang nih, wah saya nih kan minumnya jarang-jarang, sekali-sekali.
Cuma kalau tahun baru atau lagi lebaran aja nih, kita lihat yang awalnya air di tubuh kita sudah alkali, kemudian kita minum nih walaupun sedikit, ternyata seketika itu juga langsung membuat tubuh kita jadi asam kembali Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi nih. Wah, awalnya sudah alkali, kita kasih nih minum cuma sedikit, langsung jadi asam lagi. Begitu juga dengan air-air asam kuat yang lain. Contoh nih, ini kan minum ini seger ya. Wah, kita minum nih. Kemudian tubuh kita yang tadinya sudah alkali langsung jadi asam lagi. Ini juga sama, langsung jadi asam lagi. Dan air ERW juga bukan obat dewa Ibu Bapak. Kalau misalnya kita sudah ganti air putihnya dengan air ERW, tapi masih mengkonsumsi air dengan sifat asam kuat, kita lihat bahkan air ERW-nya pun kalah, langsung jadi asam lagi.